prinsipnya begini, kita tidak pernah menerima kata gagal. Yang ada adalah pembelajaran. Halo Dulur GDM Info dimanapun berada, hari ini kita ada tamu spesial banget. Kita menghadirkan petani muda dari Sukabumi ya, yang usaha bisnis pertaniannya ini sudah terkenal banget sampai menghasilkan omset ratusan juta ya. Tamu kita hari ini ada Kak Teguh Gumilang dengan bisnis pertaniannya namanya Gumilang Farm, yang dia mengawalinya dari perikanan bioflok, kemudian sampai merambah sekarang ke bisnis-bisnis lainnya, pertanian hidroponik, konvensional, dan macam-macam lah ya. Nah sekarang kita akan dengarkan langsung cerita Kak Teguh ini, bagaimana cara dia mengawali bisnisnya dari nol sampai hari ini. Bahkan dia juga akan cerita nih bagaimana bisnisnya ini bertahan di kala pandemi. Jadi tetap stay tune di sini, tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa like, kemudian subscribe. Tanamannya lebih bagus, lebih tahan penyakit. Pak bisa lihat sendiri, sapinya sehat-sehat. Untuk pemakaian ketiga item itu praktis ya. Jadi ini guys, tamu kita pada sore hari ini Kak Teguh Gumilang ya. Mungkin beberapa teman mungkin sudah menjadi followersnya Kak Teguh dan sudah mungkin dapat ilmu banyak mungkin ya setelah jadi followersnya Kak Teguh. Tapi hari ini khusus banget 1 jam kita intens banget ya ngomongnya. Ngomongin tentang seluk-beluk dari usahanya Kak Teguh ini. Dari mulai mungkin ceritanya dan sampai mungkin ada cerita jatuh bangunnya gitu, dan sampai sekarang di masa pandemi ya Kak. Kan ini jadi cerita yang menarik banget gitu, karena pertanian dan agribisnis tuh disorot habis-habisan di waktu pandemi seperti ini ya kan, karena dia ada satu-satunya sektor yang bertumbuh gitu di saat yang lainnya malah KO gitu ya. Kenapa saya memilih di pertanian? Memang secara naluri ya passion mungkin ya, kita bisa bilang passion gitu. Saya nyaman di situ. Kemudian saya juga mendapat motivasi dari beberapa guru yang ya sudahlah di situ aja. Karena apa? Satu hal yang ingin saya tekankan bahwa pertanian itu tidak akan pernah mati. Kenapa? Selama orang membutuhkan makan. Betul. Nah, gitu kan. Misalnya orang bisa hidup tanpa gadget bahkan sampai bertahun-tahun kan gitu. Tapi orang tidak bisa hidup bertahan lebih dari sebulan tanpa makan. Jangankan sebulan, sehari aja lah. Nah, ya kan gitu. Iya. Jadi itulah alasan kenapa mungkin saya dianggap gila di awal ketika saya memilih jalur ini. Gitu. Tapi Kak Teguh gini, Kak Teguh tadi kan sudah bilang background pendidikannya itu sebenarnya teknik mesin gitu. Nah, apa ya motivasi atau bisa mendirikan Gumilang Farm ini ilmunya nanti dari mana? Oke, ya. Apalagi bioflok ya kata gue ya awal-awal ya. Betul. Nah bioflok pada waktu itu Gumilang Farm didirikannya mungkin masih tahun berapa Kak? Gumilang Farm itu 2008 mungkin orang juga masih awam banget ya, karena kami di GDM Organik juga, aku juga sering turun ke lapangan nih Kak gitu, dan masih edukasi orang-orang tentang bioflok itu, dan masih banyak banget orang yang belum tahu, apalagi tahun 2008 gitu loh. Oke, jadi 2008 itu memang kita belum full bioflok ya, karena memang bioflok itu baru masuk ke Indonesia itu 2010-an. Jadi 2008 itu kita masih pakai RAS system gitu kan, kemudian GWS, Green Water System, kita masih campur-campur loh pada waktu itu, sampai pada akhirnya menemukan konsep bioflok, kita pelajari, kita prinsipnya adalah belajar di lapangan gitu. Kalau secara teori kita bisa belajar banyak banget gitu kan. Kita mau ke literatur di perpustakaan, sekarang juga di internet juga banyak. Cuman yang harus kita saring adalah kita juga harus bijak, karena internet itu ibarat kata, kalau menurut saya itu ibarat kata lautan ya, samudra gitu kan. Kita bisa dapat ikan yang bagus, tapi jangan lupakan juga banyak sampah di sana gitu kan. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memilah gitu kan. Jadi itu yang harus ditekankan gitu.
sama ketika awal pun kami bertiga itu tidak punya latar belakang pertanian gitu, tidak punya latar belakang murni pertanian. Kami belajar sedikit tentang pertanian, tapi tidak full di situ. Pada akhirnya mau tidak mau kami lebih banyak belajar kepada praktisi di lapangan gitu kan. Jadi learning by doing pada akhirnya gitu kan. Kita sambil ngerjain, sambil belajar. Prinsipnya begini, kita tidak pernah menerima kata gagal. Yang ada adalah pembelajaran, gitu. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, oke, ini keliru, maka selanjutnya ini kita perbaiki, gitu. Jadi ya seperti itu. Pada akhirnya rugi nggak sih awal-awal? Ya biasalah, gitu kan. Ya pastinya artinya kan begini, ketika kita hanya berpikir enaknya saja, ya semua orang pasti akan terjun di dunia ini, gitu kan, di bidang ini. Tapi ketika kita berpikir ada resiko, paling tidak kita harus tahu bagaimana manajemen resikonya supaya resikonya tidak terlalu besar, kan seperti itu. Itu yang pada akhirnya kita pelajari, gitu. Berarti jadi memang pembelajarannya otodidak gitu ya, berarti ya langsung learning by doing gitu, dan memang mengandalkan internet lah ya sebagai sumber informasinya Kak Teguh dan teman-teman waktu itu ya. Terus untuk masalah yang bisnis pertamanya Gumilang Farm yang biovlog ini kan, kalau ngikutin dari awal-awal itu sistem yang Kak Teguh pilih agak unik juga ya, yang akhirnya bisa membiayai dari satu kolam menjadi banyak kolam sekarang. Nah gitu. Iya, alhamdulillah. Nah itu mungkin bisa dijelaskan juga sistem yang seperti apa sih yang Kak Teguh ini dan teman-teman ini jalankan di Gumilang Farm yang pertama kali Kak Teguh jalankan sampai mungkin sekarang, apa masih seperti itu? Apa ada perubahan-perubahan gitu Kak? Oke, jadi kami awalnya bertiga itu tidak berpikir tentang berbisnis seperti saat ini. Gitu. Kami anak rantau, prinsipnya seperti itu. Waktu itu gimana Kak? Emang Kak Teguh gimana ini? Asalnya di mana, terus bikin bisnisnya di mana? Ya, jadi waktu itu kan saya kuliah itu jauh dari rumah. Jadi memang ngekos gitu kan, kemudian cukup lumayan lah kalau untuk jarak pulang pergi gitu kan. Pada akhirnya walaupun rantaunya tidak jauh gitu kan, tapi kami berprinsip bahwa gimana caranya kita bisa berpenghasilan tanpa merepotkan kembali orang tua. Gitu kan. Sebatas itu aja. Sebatas itu gambaran kami bertiga. Gimana ya caranya kita bisa ngasilin sesuatu, kemudian paling tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu awalnya gitu kan. Kemudian kita waktu itu kebetulan ada kunjungan ke petani, kemudian ketemulah sama salah satu guru saya. Beliau baik banget gitu kan. Jadi kayaknya ini ada peluang nih gitu kan. Akhirnya kita discuss gitu kan. Kita discuss, Pak, ini ikan waktu itu saya tanya, Pak, ini ikan berapa lama panennya gitu kan, biayanya berapa gitu kan, ada nggak yang bisa kita kerjasamakan. Akhirnya di situ kita bekerja sama dengan beliau. Itu sistemnya beliau supply benih ke kita, kemudian beliau supply pakan ke kita, dan hasil panennya beliau ambil semuanya. Gitu. Jadi kita hanya menyediakan kolam dan jasa pembesaran sebetulnya. Kan? Tenaga gitu lah ya. Yes, tenaga. Tapi di situ kita belajar. Ketika kita melakukan pembesaran, critical point-nya ini nih, gitu kan. Kita belajar di situ. Kita ada pemasukan, ketika misalnya ada pemasukan kita panen, kita bertiga sepakat. Ini tidak semua kita bagi, tapi sebagiannya kita simpan untuk pengembangan. Gitu kan. Pada akhirnya kita memulai dari 1 kolam, 2 kolam, 3 kolam, sampai pada akhirnya ketika kita menjelang lulus, kita mengelola kurang lebih sekitar 12 kolam hari itu. Gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan sebetulnya. Jadi sistemnya itu awalnya kita hanya jual jasa. Gitu. Sorry Kak Teguh, berarti malah nggak ada modal yang teman-teman keluarkan dong ya? Ya nggak sih? Ada. Oh, ada? Ada modalnya. Oh, untuk kita kan bikin harus kolam. Oh iya, betul. Gitu. Jadi modalnya di situ. Oke. Terus untuk benih pakan, ya tadi benih pakan itu disuplai di awal, dipotong di akhir. Oh, gitu. Oke. Berarti semakin efisien
sisanya lari ke teman-teman berarti ya? Iya. Oh, oke. Oke, mantap Gitu. juga cara pikirnya. 2008 itu ya. Ya, oke. Terus. Jadi karena kami juga sama lah berpikir bahwa mahasiswa punya duit berapa sih? Gitu Iya, kan. betul banget. Gitu. Dari tadi aku juga mikir kayak gitu kan. Ini modalnya dari mana sih ini Gumilang Farm ini gitu dari awal-awal. Oke. Jadi kita berpikir seperti itu bahwa yang penting kita jalan dulu deh, bismillah aja gitu kan. Nanti kedepannya seperti apa ya udah kita sambil jalan. Dari bioflok kemudian ke hidroponik juga, terus ke pertanian urban farming, konven juga ya berarti ya. Nah, untuk yang pertanian ini, kalau untuk yang bioflok itu sampai sekarang masih tetap dijalankan ya, sistem jual jasa seperti itu ya? Iya, masih. Kalau semuanya masih jalan. Pertanian juga sama Kak, kayak gitu juga? Sama. Oke. Tapi berarti punya satu market sendiri nggak sekarang? Udah bisa ngebentuk marketnya nggak? Beberapa kita sudah bikin seperti komunitas ya, gitu kan, seperti komunitas. Bahkan bagi kawan-kawan pun yang misalnya di daerah, kalau misalnya kesulitan, kawan-kawan bisa buat komunitasnya sendiri, gitu kan. Kata gue ada satu pertanyaan juga ya. Tadi ada titipan juga dari teman-teman di GDM Organik juga. Kan selama ini kita kan juga membumingkan juga nih, menggiatkan juga nih pertanian dari petani muda gitu. Kita menggiatkan petani-petani muda kita untuk regenerasi juga kan. Tapi benar sih yang diomong Kak Teguh, kalau banyak anak muda sekarang itu yang mungkin memandang pertanian masih sebelah mata gitu. Apalagi mungkin hasilnya kalau kita merintis dari awal kan nggak langsung bedunduk langsung jadi sukses seperti Gumilang Farm seperti ini kan. Nah mungkin Kak Teguh tuh bisa cerita mungkin ya, perjalanannya tuh butuh waktu berapa tahun Kak, dari mulai Kak Teguh merintis ya dari nol banget sampai mungkin di titik yang benar bisa stabil dan menghasilkan uang gitu loh. Kami memulai dari nilai yang mungkin tidak terlalu besar ya pada saat itu di 2008 gitu kan. Perjalanan sampai hari ini mungkin gitu kan baru 12 tahun gitu. 12 tahun tuh masih anak SD lah ya kalau kita lihat dari usia ya. Jadi ini masih perlu banyak belajar gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang menyebabkan jadi ini 12 tahun itu tidak serta-merta telus gitu kan. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa setelah lulus saya sempat berkarir dulu gitu kan. Jadi ini sempat kita vakumkan karena kami pada akhirnya hari ini memang dua kawan saya sudah tidak di Gumilang Farm gitu kan. Jadi memang saya hari ini berdiri sendiri gitu kan dengan kawan yang lain gitu. Kalau dibilang settle-nya di berapa tahun, itu kurang lebih kita settle itu di 2015-2016. Jadi kurang lebih ada sekitar 7-8 tahun gitu kan untuk proses menuju ke stabil ya gitu kan. Stabil dalam artian paling tidak mengalami kerugian. Dan dari situ kita mulai bisa mulai nambah karyawan gitu kan, mulai mencoba melebarkan sayap. Jadi termasuk hidroponik kita baru mulai itu di 2015. Hidroponik itu di 2015. Jadi memang awalnya kembali lagi saya sampaikan bahwa awalnya kita memang bermain di perikanan konsumsi gitu kan, di air tawar menggunakan bioflok. Kita coba menggaungkan bioflok, kita edukasi tentang bioflok sampai pada akhirnya 2015 kita mencoba ya udahlah bioflok kayaknya sudah settle, kita coba kembangkan yang lain gitu kan. Karena sampai memang hari ini pasarnya juga sama-sama luas ya hidroponik dan konven ini. Berarti butuh waktu 7-8 tahun ya Kak Teguh ya untuk bisa settle lah, jadi nggak pedunduk sehari semalam langsung jadi sukses. Butuh kerja keras ya, keringat segala macem ya. Tadi Kak Teguh juga udah cerita di awal tuh kalau ngawalinnya juga dengan sistem jual jasa. Itu artinya kan tenaganya yang dipakai gitu kan, tenaga mikir dan segala macem seperti itu. Nah jadi memang untuk teman-teman semuanya yang lagi menyimak live Instagram ini dan mungkin beberapa episode sebelumnya juga sudah menyimak edisi Petani Muda yang bertani, itu harus tetap dikuatkan mentalnya juga ya dan niatnya juga ya. Kalau memang semuanya
semuanya nggak bisa ditempuh dalam waktu yang instan sehari semalam gitu ya, butuh perjuangan dan juga mungkin pembelajaran kalau kata Kak Teguh ya, bukan kegagalan tapi pembelajaran. Kak Riono, tips dan trik merintis dari awal Pak Teguh Gumilang, tips dan trik ini langsung nagih. Ya, jadi kalau untuk sebetulnya tips dan trik nggak ada sih ya yang spesial gitu. Yang spesial tuh nggak ada gitu kan. Cuma yang memang selalu kita tekankan dalam pertanian itu kita bermain dengan makhluk hidup. Ya, kita bermain dengan makhluk hidup yang notabene bukan kemampuan kita untuk mengontrol mereka gitu. Jadi memang kita harus banyak melibatkan kuasa Allah di sini, gitu kan. Kita harus banyak bertawakal sebetulnya, gitu kan. Karena tugas kita itu cuma memindahkan benih dari wadah benih ke tanah, selesai sampai di situ. Dia mau tumbuh atau enggak itu bukan urusan kita, gitu kan. Sudah nggak tanggung jawab kita, gitu kan. Iya, betul. Nah, maka saya pun mengajarkan bahwa kita juga harus banyak bersedekah sama tanaman, tanaman atau sama ikan. Misal kita tiap pagi kemudian kita siram mereka, itu sedekah kita loh. Gitu. Iya betul. Kita. Nah, jadi simple sekali gitu kan. Kemudian ajak bicara. Terkesan gila ya. Emang. Gila. Tapi gini, ada bonding yang tercipta gitu, ada ikatan. Kenapa? Mereka makhluk hidup. Kita makhluk hidup. Mereka juga ingin diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gitu. Nah, jadi memang ya mungkin akan ini apaan sih gitu kan? Iya, kayak orang gila ya. Gitu. Sendiri ya. Tapi percayalah gitu kan, ada timbal balik gitu. Oke. Kebayang nggak kita punya gini deh, kita punya kucing di rumah gitu kan? Kalau suka kucing ya. Kita pasti sering ngajak main, ngajak ngobrol gitu kan? Kayak gitu. Iya. Nah, sama tanaman, kemudian juga peternakan itu sebetulnya mereka juga butuh bonding itu, maka itu yang kami lakukan gitu kan. Kalau aku bisa tambahin juga untuk Kak Nurul ya yang tadi nanya tips dan triknya, kalau misal pertanyaan juga mengarah ke bagaimana memulai bisnisnya, mungkin bisa ditiru semangatnya Kak Teguh dan teman-teman itu untuk ngelakuin inovasi. Menurut aku tadi dari sistem jual jasa itu adalah sebuah inovasi sih, gimana ya muter otak dari yang nggak punya modal banyak. Karena kan orang kalau nggak mau capek biasanya modalnya emang udah gede ya, jadi ya udah tinggal money speaks louder lah gitu ya kan. Ya nggak sih? Tapi kalau misal memang modalnya kecil sekali tapi kepengen tetap berusaha, nah kalau Kak Teguh dan teman-teman tadi itu memilih jalan sistem jual jasa gitu, emang tenaganya yang akan capek banget, tapi ya itu tadi dapat ilmu banyak, pembelajaran banyak seperti itu, dan ya harus persisten juga sih, jangan gampang nyerah. Kak Teguh aja butuh waktu 7-8 tahun loh ya buat settle sampai sekarang, sampai hari ini gitu ya. Mungkin teman-teman bisa banyak belajar dari Kak Teguh juga dan teman-teman di Gumilang Farm gitu. Kak Teguh, kalau musim pandemi seperti ini apa ngaruh banget nih di bisnisnya Kak Teguh? Karena banyak sektor yang ini nih KO nih di pandemi seperti sekarang. Tapi kalau GDM Organik kami mengakui Kak, kalau kami itu kan emang mainnya di pupuk ya. Di pertanian juga kami mengakui sedikit banyak memang berpengaruh, tapi faktor memang banyak orang ini butuh makan ya. Jadi memang masih tetap berjalan gitu, dan emang sesuai data juga kan banyak sektor yang KO tapi yang pertanian masih terus bertumbuh pesat gitu. Nah, gimana kalau dari bisnisnya Kak Teguh sendiri di Gumilang Farm? Karena bukan hanya pertanian doang nih, perikanan Pak Teguh, ya kan? Ya, betul. Jadi hampir sama ya. Kita mengalami sebuah pandemi dan dirasakan bukan hanya dari satu sektor gitu ya. Kami pun sama mengalami ketika di awal-awal bahasanya sampai harus bongkar celengan gitu kan. Iya benar. Gitu. Kenapa? Karena kami punya prinsip begini, kami tidak boleh sampai merumahkan apalagi mem-PHK pekerja gitu. Kak Teguh, jadi, kalau boleh motong, ada berapa staf di Gumilang Farm ini Kak Teguh? Kalau staffnya kita nggak banyak ya gitu, staffnya nggak banyak, ada sekitar 5 orang. Tapi kalau untuk buruh harian lepasnya, karena kan kita di kebun ya, gitu kan, sama di perikanan itu total kurang lebih sekitar 40-an. Oh, lumayan banyak juga. Gitu.
Jadi prinsipnya adalah kami tidak ingin ada satu orang pun yang harus kami rumahkan, apalagi harus sampai di PHK. Maka bagaimana caranya berpikir, ya sudahlah, kita berkorban gitu kan. Kita berkorban, kita bongkar celengan pada akhirnya kan begitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah memang kita masih bisa panen, tapi tidak terserap seperti biasa, gitu. Karena terbatasnya akses, terbatas akses. Kayak kemarin biasa kita kan kirim ke Jabodetabek ya, kirim ke Jabodetabek, tiba-tiba tidak bisa kirim, gitu kan. Pada akhirnya yang namanya sayuran dia kan masa simpannya pendek, Iya, gitu betul. kan. Beda dengan yang lain. Pada akhirnya ya mau tidak mau ya kita mengalami kerugian banyak hal lah seperti itu. Sampai pada akhirnya kita mencoba terobosan waktu itu. Sebetulnya mungkin yang lain pun sudah melakukan ya, gitu kan. Kita buat paket-paket kecil gitu kan untuk rumah tangga. Jadi ada paket sayur asem, kemudian ada tumis kangkung, banyak lah gitu kan yang kita buat paketnya kisaran di 5.000 sampai 10.000-an gitu kan. Kita kemas, kemudian itu sistemnya pre-order. Jadi PO-nya 3 hari. PO 3 hari nanti kita antar gitu. Nanti kita antar langsung antar alamat gitu, antar alamat gitu. Nah, alhamdulillah sih itu cukup membantu ya, cukup membantu karena apa? Mereka tidak bisa keluar dari rumah, gitu kan. Pada akhirnya, tapi mereka butuh gitu kan. Butuh pada akhirnya makan. gitu kan. Ya. Pada akhirnya itu menjadi sebuah solusi yang kita jalankan gitu. 1 dekade lah udah mencapai lagi gitu. Nah, menurut Kak Teguh nih selama itu kalau melihat antusiasmenya anak muda gitu di bidang yang seperti ini, yang sekolam sama Kak Teguh ini seperti apa, Kak? Menurunkah atau sekarang udah dirasakan ada kenaikan minat atau seperti apa? Iya, memang untuk 1 tahun belakang ini minat untuk kepertanian memang lebih tinggi ya. Tapi kalau dilihat dari talentnya, memang masih belum banyak yang anak muda yang terjun di sini. Ada beberapa, gitu kan, tapi memang belum banyak untuk yang anak muda, karena mereka masih selalu berasumsi bahkan tendensi negatif gitu kan dengan petani, di mana bahwa petani itu kotor-kotoran, petani itu panas-panasan, kuno petani gitu itu kan. Kan seperti itu gitu kan. Padahal kalau nggak ada petani kalian nggak makan gitu kan. Iya, prinsipnya simpel gitu kan. Iya, benar. Jadi ya sebetulnya jadi petani itu justru kita harus bangga. Kenapa? Karena kita banyak memberikan manfaat buat orang. Iya. Prinsipnya itu aja sih gitu kan. Prinsipnya itu. Makanya kenapa saya juga masuk ke ranah anak muda, di mana kita ingin mengajak mereka bahwa kalaupun negara kita besar gitu, tentaranya kuat gitu kan, yang lainnya kuat, tapi pangannya tidak bisa dipenuhi secara mandiri, selesai gitu kan. Itu juga sesuai sama kutipannya Bung Karno juga ya, hidup matinya negara itu di petani, di pangan lah ya. Betul gitu kan. Jadi hari ini pun miris sekali gitu kan, hampir 80% pangan Indonesia itu masih impor. Betul, gitu kan. Padahal gitu kan, apa yang nggak ada di Indonesia? Buah setiap tahun kita ada terus ya, padahal ya. Iya. Jadi miris banget gitu, miris banget. Hanya mungkin minat untuk anak muda terjun ke pertanian ini yang harus dipacu lagi gitu, dipacu lagi. Pokoknya siapapun hari ini kawan-kawan yang ingin memulai, lakukan, kemudian niatnya digedein. Jangan buat diri sendiri, diri sendiri aja. Iya. Bener sih. Jadi tidak ada orang yang mencapai finish tanpa langkah awal. Iya, benar. Perubahan besar juga dimulai dari step kecil juga ya, kayak gitu ya. Betul. Kalau nggak dimulai hari ini juga kapan lagi? Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya ya udahlah besok masih ada, emang kalau ada umur besok masih hidup. Bener, kalau ada umur kan, bener. Mending kalau mau niat emang jadi orang berarti ya dimulai dari sekarang aja gitu, apalagi hidup untuk orang lain ya.
Ya, Gitu. paling enggak ketika kita memulai dan belum sampai orang udah tahu, oh iya dia yang mulai. Ya, Selesai. betul. Betul. Gitu. Oke, mantap banget ya. Sebenarnya kita kepengen ngobrol lebih lama lagi sama Kak Teguh, tapi mungkin nanti kita akan adakan mungkin part 2 ya dengan topik-topik yang lebih menarik nantinya gitu kan. Anggap aja ini adalah satu pemanasan gitu ya, mengetahui permukaan kecil dari Gumilang Farm dan Kak Teguhnya sendiri ya kan. Lain kali kita akan adakan obrolan selanjutnya teman-teman ya. Jangan berkecil hati, boleh. Follow juga Kak Teguh Gumilang ya, dan jangan lupa juga follow GDM Organik, jadi teman-teman juga bisa dapat ilmunya lebih banyak lagi, karena pesan Kak Teguh tadi, internet itu juga sumber informasi, banyak ikan-ikan tapi juga banyak sampah tuh di situ, jadi follow-nya yang bener ya nggak sih? Follow-nya yang benar, Teguh Gumilang dan juga GDM Organik gitu ya. Itu dia tadi cerita dari Kak Teguh Gumilang dengan bisnis pertaniannya Gumilang Farm yang sudah banyak melalang buana ya, jatuh bangunnya sampai di kala pandemi seperti ini masih tetap bertahan. Semoga dulur-dulur sekalian mendapatkan banyak sekali informasi dan pembelajaran dan bisa dulur tiru ya semangatnya untuk merintis bisnis pertanian. Jadi nggak cuma di pandemi ini aja, tapi seterusnya juga tetap bisa bertahan dan menghidupkan pertanian organik di Indonesia. Jangan lupa like kemudian subscribe channel ini dan tunggu ada video-video menarik lainnya yang akan Fitri upload setiap minggunya. Bersama GDM Organik, siapapun bisa panen.